Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Eri Septiawardini, Hestiani, saya sendiri Muhammad Reza Kurniawan, Maulida Zahra, Nur Iza Zobakja, dan Risma Fajriah. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang permasalahan pada lingkungan hidup. Yang pertama adalah polusi atau pencemaran. Definisinya yaitu maksud atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam air, udara, dan atau berubahnya komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia atau maupun proses alam, itu sehingga kualitas air maupun udara itu turun sampai ke tingkatan tertentu sehingga itu tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Ada referensi dari Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Lalu untuk polusi ada 4, yaitu polusi udara, polusi air, polusi tanah, maupun polusi suara. Untuk polusi udara ini penyebabnya yang adalah diantara CO2, CO, SO2, NO, NO2, CFC maupun debu. Untuk polusi air maupun tanah itu ada 2 penyebab, yakni ada dari deterjen maupun plastik. Sedangkan untuk pencemaran suara itu berasal dari industri, suara dari pesawat terbang maupun suara dari kendaraan bermotor. Lanjut kepada pemerhati kedua. Selanjutnya kita akan membahas penyebab pencemaran udara. Yang pertama bisa berasal dari industri atau pabrik yang menggunakan bahan bakar minyak bumi atau batu bara. Yang kedua itu bisa berasal dari kendaraan bermotor atau sarana transportasi. Yang ketiga, pendingin yang menggunakan bahan CFC dan kegiatan manusia yang lainnya. Pengaruh terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia, yang pertama bisa menimbulkan hujan asam, kerusakan pada bangunan, terutama yang terbuat dari bahan logam atau besi, rusaknya berbagai macam tumbuhan, gangguan pada sistem pernapasan manusia, dan pemanasan global. Nah, ini ada contoh dari penyebab polusi atau pencemaran udara, itu contohnya asap cerobong pabrik. Next. Nah, ini adalah polusi udara yang disebabkan dari hujan asam. Gambarannya seperti yang tertampil di sana. Lanjut, materi selanjutnya. Berikutnya polusi atau pencemaran air. Penyebab polusi air yang pertama bisa berasal dari limbah rumah tangga, contohnya deterjen, sampah, kotoran, atau tinja manusia. Yang kedua dari limbah industri, contohnya dari merkuri, timbal, tembaga, dan logam berat lainnya. Bisa berasal dari limbah pertanian, contohnya pupuk urea, insektisida, herbisida, dan lain-lain. Pertambangan minyak lepas pantai, dan kebocoran minyak tanker, dan lain-lain. Polusi air itu contohnya seperti limbah industri seperti pada gambar. Selanjutnya ini air bebas polusi. Yang pertama itu air yang bisa kita siap untuk diminum dan air yang mengandung bebas polusi. Dan untuk yang air minum yang terkontaminasi pestisida itu adalah seperti yang gambar tertera ini, yang mana air itu tersebut tercemar oleh racun serangga. Lanjut ke pemateri berikutnya. Dan juga nih, maaf sebelumnya, ini ada penyebab pencemaran tanah. Yang diantaranya itu yang pertama adalah hasil dari kegiatan pertanian, yang mana itu ada dari pupuk buatan, herbisida maupun insektisida.
Yang kedua adalah limbah rumah tangga, itu ada sampah organik, terutama pada sampah anorganik yang susah diuraikan. Lalu yang ketiga adalah dari limbah pertambangan, yang mana itu dari terutama tambang emas yang menggunakan merkuri untuk memisahkan emas dari bijinya. Lanjut. Selanjutnya ada penyebab polusi suara, yaitu mesin industri, mesin kendaraan bermotor, dan mesin pesawat terbang. Tingkat kebisingan ini terjadi bila intensitas bunyi melampaui 50 desibel dan dapat mengganggu manusia terutama dari psikis atau kejiwaan. Selanjutnya, usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah pencemaran lingkungan yaitu pengolahan atau pemrosesan limbah industri maupun rumah tangga sebelum dibuang ke lingkungan. Lokalisasi daerah industri jauh dari pemukiman penduduk. Memperluas reboisasi atau penghijauan dan memberikan penyuluhan pada masyarakat dan memberikan tindakan tegas bagi para pelaku perusak lingkungan supaya jera. Penanganan limbah organik dan anorganik ini yaitu pemanfaatan untuk makanan ternak, untuk membuat pupuk kompos, pemanfaatan untuk biogas dan daur ulang atau plastik kertas logam dan lain-lain. Dan inilah video yang kami Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal, salah satu contohnya adalah asap kendaraan bermotor. Kemajuan alat transportasi sangat menunjang kelancaran dan kenyamanan manusia dalam beraktivitas. Namun di samping bermanfaat, perkembangan alat transportasi juga menimbulkan dampak negatif. Asap kendaraan bermotor menimbulkan polusi udara, emisi gas buang yang dihasilkan yaitu hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, oksigen, dan senyawa. Polutan udara utama adalah akibat gas-gas buang kendaraan bermotor yang tiap tahun bertambah cepat. Jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan jumlah pepohonan yang ada di Indonesia menjadi salah satu penghambat terjadinya pertukaran udara. Akibat dari pencemaran udara yaitu pneumonia, penyempitan saluran pernapasan, asma, dan ispa. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya komponen yang bercampur dengan air sehingga menurunkan kualitas air. Pencemaran air paling banyak disebabkan oleh pembuangan limbah domestik ke sungai yang berasal dari aktivitas rumah tangga ataupun industri kecil berupa sampah-sampah plastik. Akibatnya, punahnya berbagai ikan-ikan dan menjadi penyebab penyakit bagi manusia. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Jika suatu zat beracun telah mencemari permukaan tanah, maka tanah dapat menguap, tersapu air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran tanah terjadi karena pembuangan limbah cair atau bahan kimia langsung ke tanah. Dan penggunaan pestisida yang berlebihan.